Kalau ini berhasil, saya kira menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita akan melakukan panen raya, hasil tanamnya siswa-siswi kita se-Kabupaten Kuningan. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan fenomenal menurut saya, karena belum ada di daerah manapun kaitan dengan kegiatan seperti ini. Halo sahabat Geliat, selamat datang lagi di channel kita Geliat Necis Bisa Podcast. Kembali lagi dengan saya Afkarina Fitri sebagai host di sini. Hari ini sudah kedatangan tamu yaitu Bapak Kepala Bidang SMP, yaitu Bapak Abidin MSI. Wilujeng Sumping Bapak. Wilujeng Sumping. Gimana nih Bapak? Kedua kali datang di studio podcast Geliat Necis Bisa ya Pak. Tadi setelah kita melaksanakan gerakan sekolah menanam, panas-panasan ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu berkenan untuk hadir di podcast ini. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk beberapa menit ke depan, minta waktunya untuk sedikit berbincang ya Pak ya. Boleh. Sharing tentang kegiatan yang sudah kita lakukan tadi dan yang sekarang sedang dilakukan di lapangan gitu. Pertama itu tentang gerakan sekolah menanam. Menurut Bapak, kegiatan gerakan sekolah menanam itu bagaimana? Oke. Terima kasih ini atas kesempatannya. Sungguh menjadi sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di acara SMP Negeri 1 Cilimus, dilanjuti dengan podcast kita pada hari ini. Ada sebuah gerakan yang sangat luar biasa yang digagas oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Cilimus beserta seluruh Bapak Ibu gurunya kaitan dengan gerakan sekolah menanam. Gerakan sekolah menanam ini pertama diinspirasi karena kita Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten konservasi. Artinya kabupaten yang sangat konsen terhadap pengembangan lingkungan. Apalagi cerita hari ini, lingkungan kita sudah banyak yang rusak. Nah, tentu ini menjadi PR kita semua untuk kita lebih peduli lagi. Kita berada di tataran pendidikan, maka kita harus mengawalinya dengan peserta didik kita. Jadi itu inspirasinya. Mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan ini, siswa kita menjadi orang-orang yang mencintai lingkungan. Bahkan di Dinas Pendidikan nanti tindak lanjutnya ada. Kita akan mendorong berkaitan dengan sekolah adiwiyata. Itu barangkali. Gerakan sekolah menanam di Kabupaten Kuningan itu pertama kali disosialisasikan di dunia pendidikan atau ada di dinas lain barangkali? Oke. Kalau pertama kali sih tidak, karena kita berkolaborasi sebetulnya. Kaitan dengan edukasi, memberikan pembelajaran terhadap para siswa kita, itu sudah ada sebelumnya. Tetapi dengan gerakan ini, kita memberikan satu pemahaman untuk semua stakeholder memiliki komitmen yang sama. Menjadi sebuah gerakan sekolah menanam. Sekolah ini harus memulai menjadi inspirasi. Tidak hanya berkaitan dengan peserta didik maupun Bapak Ibu gurunya, tetapi mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi dengan masyarakatnya. Itu barangkali. Terus kita kan kebetulan anak-anak udah hampir 17 bulan pandemi ya Pak. Sekolahnya itu kan daring. Terus jarang sekali mereka terjun ke lapangan, belajar aja lewat layar handphone atau layar laptop tuh Pak. Terus harapannya dengan kegiatan sekolah menanam ini terhadap karakter siswa itu apa? Ya. Nah, ini juga menjadi PR besar kita bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi sistem layanan pendidikan kita. PJJ itu bukan sebuah layanan yang ideal. Pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, di mana Bapak Ibu guru hadir di tengah-tengah para siswanya. Nah, maka ini menantang kita semua. Bagaimana karakter siswa kita, walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, masih bisa kita lakukan. Artinya ini
dengan gerakan sekolah menanam ini mudah-mudahan memberikan edukasi terhadap pembentukan karakter siswa kita untuk menjadi orang-orang yang peka terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, memiliki satu inspirasi bagaimana menyelamatkan lingkungannya. Ini adalah nilai-nilai yang sangat luar biasa pentingnya dimiliki oleh peserta didik kita. Terus untuk kan kalau misalkan kita menanam itu banyak sekali jenisnya ya Pak. Betul. Apakah ada tanaman khusus yang harus ditanam di setiap sekolahnya? Ya, nah berkaitan dengan itu kita sebetulnya mengkondisikan dengan kondisi lingkungan sekolahnya. Sekolah yang memiliki lahan yang luas, nah kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Kita memplotting satu tanaman, misalnya yang pernah ada komunikasi itu SMP Negeri 1 Hantara. Dia akan menanam jenis pohonnya petai semua. Nah, jadi ada brand baru di sekolah itu dengan tanaman petainya. Ada juga misalnya di SMP Negeri 2 Cigugur dengan lahan yang dimiliki cukup luas, mereka akan menanam jenisnya mangga semua. Nah, ini nanti kita akan olah dalam bentuk nanti produk UMKM-nya SMP tertentu. Ini saya kira menjadi satu trademark tersendiri. Nah, tetapi bagi sekolah-sekolah yang memiliki lahan terbatas, ya kita serahkan ke sekolah. Mau menanam jenis apa, apakah itu bunga atau tanaman-tanaman hias lainnya. Yang penting sekolah kita kelihatan hijau, gitu. Terus berarti programnya sangat bagus ya Pak, nanti bisa menghasilkan juga dan secara nggak langsung siswa juga belajar tentang ilmu matematika juga tuh ya Pak ya, hasil olahnya. Terus kalau misalkan menanam itu memang bukan hal yang sulit ya Pak, apalagi sekarang dari Dinas Pendidikan gitu, sudah ada gerakan menanam di sekolah. Apakah nanti ke depannya setelah kegiatan menanam ini ada proses tindak lanjutnya Pak, kayak mungkin ada pengawasan gitu, terus melihat sampai sejauh mana progres pohon yang kita tanam itu? Oh iya betul, jadi gerakan ini menjadi gerakan yang komprehensif ya. Jadi nanti kita senantiasa memantau, karena kami juga dengan cara kami membuat sosiometri untuk membuat laporan cepat kaitan dengan kegiatan gerakan menanam di sekolahnya masing-masing. Jadi kami di Dinas Pendidikan punya data nih, sekolah mana saja yang sudah menindaklanjuti gerakan ini dan sejauh mana progresnya. Ini sangat luar biasa karena mayoritas di sekolah kami telah menindaklanjuti itu, dan itu menjadi kebanggaan lah buat kami di Dinas Pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih nih terhadap Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang begitu sangat respon ke setiap program yang digulirkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, dalam ini bidang pembinaan SMP. Apakah ada kaitannya Pak gerakan sekolah menanam ini dengan kegiatan ekstrakurikuler siswa? Ya, ini sebetulnya menjadi harapan kita bahwa gerakan sekolah menanam ini menjadi cikal bakal untuk program berikutnya. Kami selama ini sudah melakukan komunikasi dan insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk MOU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan dengan sebuah kegiatan pertanian masuk sekolah. Nah, ini menjadi harapan kita. Pertanian masuk sekolah ini nanti setiap siswa memiliki satu tanggung jawab. Satu siswa, satu polybag berisi tanaman padi. Mereka, anak-anak kita diberikan tanggung jawab untuk memeliharanya. Dari mulai penyiraman, misalnya kemudian pemberian pupuk, sampai ke proses panennya. Kalau ini berhasil, saya kira menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita akan melakukan panen raya, hasil tanamnya siswa-siswi kita se-Kabupaten Kuningan. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan fenomenal menurut saya, karena belum ada di daerah manapun kaitan dengan kegiatan seperti ini. Ya Allah, programnya sangat bagus sekali ya Pak. Mungkin kalau misalkan bisa sampai terrealisasi menjadi suatu hal yang viral di Kabupaten Kuningan ya Pak ya. Betul. Oke. Berarti dari tadi cerita Bapak sudah banyak sekolah-sekolah yang melakukan gerakan sekolah menanam. Ya. Bapak bagaimana nih melihat respon siswa
dalam mengikuti gerakan sekolah menanam di setiap sekolahnya tuh Pak? Ya. Setiap kegiatan yang digagas oleh setiap sekolah ini selalu melibatkan siswa, itu yang bikin kita bangga. Artinya dengan OSIS dan persejajarannya, itu para siswa bersama-sama membuat sebuah kegiatan acara ya. Dan ini sangat menarik karena desain-desain kegiatan ini memang menjadi hal penting, tidak monoton bahwa kita tidak cukup misalnya, nah inilah tanam, tidak cukup seperti itu untuk anak-anak sekarang, tetapi bagaimana formulasi sebuah kegiatan sehingga gerakan sekolah menanam ini betul-betul mengakar baik untuk di lingkungan sekolah maupun peserta didik kita. Jadi saya harapannya adalah tidak hanya gerakan di sekolah nanti untuk para siswa, tetapi juga dilakukan juga di lingkungan dan di rumahnya. Itu harapan kita semua. Ada program ekstrakurikuler lain Pak selain menanam untuk siswa? Kaitan dengan kebutuhan kompetensi ya, kompetensi siswa kita di abad 21. Ada 4 hal yang mendasari kita. Pertama, siswa-siswi kita itu harus memiliki critical thinking. Artinya dengan daya pikirnya, dengan olah pikirnya, mereka menjadi orang-orang yang pemberi solusi dari setiap persoalan yang ada. Kemudian communication. Siswa kita dilatih untuk mampu berkomunikasi dengan seluruh jejaring, dengan seluruh stakeholder, kaitan dengan gagasan-gagasannya, inspirasinya. Kemudian yang ketiga harus collaboration, berkolaborasi. Jangan pernah bersikap individu. Hari ini di zaman modern, kolaborasi dengan para pihak menjadi sebuah tuntutan. Dan yang keempat, creativity. Bagaimana siswa kita memiliki kreativitas. Maka kemasan ekskul ini menjadi sebuah ruang buat mereka untuk mengemas itu. Tadi ada ekskul tentang gerakan sekolah menanam. Kami juga sekarang lagi mendorong ekskul tentang robotika. Bagaimana implementasi teknologi untuk bisa dimanfaatkan menjadi wujud sebuah produk dan memberikan manfaat buat kita semua. Itu diantaranya. Karena banyak sekali siswa di Kabupaten Kuningan ini yang sangat rajin, kreatif ya Pak ya. Karena mereka itu pola pikirnya sangat bagus, ide-ide kreatif mereka itu perlu ditampung lah baik oleh kita. Terus karena setelah pandemi dan sekarang masuk kemarin PTM 50% dan alhamdulillah sekarang berjalan PTM 100% ya Pak. Banyak siswa khususnya di sekolah SMP Negeri 1 Cilimus ya Pak. Banyak siswa yang kapan eskul dimulai lagi gitu. Karena mungkin selain siswa itu di bidang akademik, di bidang seninya pun banyak. Betul. Apakah akan ada misalkan kayak program ekstrakurikuler pagelaran seni se-Kabupaten Kuningan gitu Pak? Jenjang SMP. Oh ya. Ini akan selalu menjadi agenda besar kita bahwa pergerakan kebudayaan budaya ini menjadi hal yang harus kita kembangkan. Sebentar lagi kita akan menggelar kegiatan FLS 2N yang diantaranya adalah bagaimana kreasi-kreasi berkesenian di sekolah ini bisa menjadi ajang untuk dilombakan. Ini menjadi tuntutan kita dan perencanaan yang harusnya dilakukan oleh sekolah karena kegiatan ini bersifat rutin. Maka sekolah sejak dini bisa merencanakan secara matang sehingga peserta yang dikirim di nanti event FLS 2N ini bisa berprestasi lebih maksimal lagi. Jadi harapan kita adalah bahwa siswa kita di samping untuk penguasaan teknologi intelektual, tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap mencintai budayanya, menjadi kebanggaan dengan budaya yang dimilikinya, menjadi manusia yang seutuhnya, yang cerdas, yang terampil, tapi memiliki budaya Indonesia, budaya yang sangat kita cintai. Gitu. Terus tadi juga menarik sekali ya Pak, ada siswa SMP yang ingin mengikuti lomba untuk robotikal. Apakah udah ada produknya atau belum tuh Pak kalau itu? Nah, kita lagi tracking sekarang karena ini juga menjadi programnya kita di bidang pembinaan SMP.
Ada beberapa sekolah yang sekarang sudah mulai melakukan pengembangan eksklusnya di robotika. Ternyata betul tadi bahwa siswa itu tuh luar biasa sebetulnya kalau diberikan ruang-ruang itu. Karena dalam waktu yang tidak lama kaitan dengan ekskul robotika ini ketika dilatih oleh para pembina, dia tidak cukup berlama-lama. Dia seminggu aja udah bisa implementasikan semua program itu. Dan ini harapan kita mudah-mudahan ke depan Kuningan nih khususnya di bidang SMP menjadi tuan rumah Olimpiade Robot Dunia. Amin. Amin. Karena amin, apa? amin. Karena siswa kita cukup luar biasa. Iya, betul. Cukup luar biasa. Mudah-mudahan. Amin. Karena memang dilihat juga ya Pak, di sini juga ada mata pelajaran prakarya. Betul. Ketika mereka disuruh membuat kayak dadah rumah yang ada lampu gitu, mereka sangat antusias dan senang. Begitu hasilnya pun bagus-bagus gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak untuk sahabat Geliat di rumah, motivasi bagi siswa-siswa. Oke, terima kasih. Ini siswa-siswi yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi. Kalian adalah generasi harapan bangsa. Kalian sekarang sudah memasuki jenjang pendidikan di SMP. Mari berpikir, mari gerakan semua talenta yang dimiliki kalian untuk berwujudkan sebuah cita-cita kalian. Menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat buat bangsanya, buat negaranya, buat sekolahnya, buat keluarganya, dan seluruh masyarakat. Kalian pasti bisa dengan potensi yang dimilikinya, dengan bimbingan Bapak Ibu Guru, akan dimaksimalkan dan akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan menjadi kebanggaan kita semua. Terus saja berjuang, terus saja belajar, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri nih Pak podcast dan perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kayaknya saya tuh deg-degan dari tadi digerugi, takut salah ngomong gitu ya. Maaf ya Pak kalau ada salah ucap atau salah sikap yang kurang berkenan. Ya, sama-sama. Tapi sedikit ada game nih Pak tentang fast question. Jadi antara pilih this or that gitu. This or that. Iya. Oke. Kayak saya sebutkan 2 hal, nanti Bapak pilih salah satu yang Bapak ingin pilih gitu ya. Cukup banyak Pak, kira-kira 500 pertanyaan sih ya Pak. Banyak banget. Sampai maghrib. Ya nggak lama Pak. Barangkali kan Bapak juga banyak agenda setelah ini ya Pak ya. Oke. Yang pertama nih Pak, fast questionnya. Kalau Bapak menghadiri sebuah acara gitu ya Pak, lebih baik salah kostum atau bajunya kebalik? Lebih baik salah kostum. Ya. Oke. Nggak bawa uang atau nggak bawa handphone nih Pak? Nggak bawa uang. Oke. Tipe Bapak manja atau mandiri? Insya Allah saya orang yang mandiri. Mandiri Insya Allah. ya. Terlihat dari Insya Allah. bijaksana dan gagahnya Bapak Insya ya. Allah. Humoris atau romantis nih Pak? Humoris. Oh, humoris. Okay. Biar awet muda. Oke. Awet muda. Biasanya nasi Padang atau nasi liwet nih Pak? Nasi Padang. Oh, biar nasi Padang. rame. Kalau nasi Padang makannya pakai tangan atau pakai sendok Pak? Pakai tangan. Oh, pakai tangan. Berarti kita sama. Soalnya di luar sana masih ada banyak yang orang-orang makan nasi Padang tuh pakai sendok Pak. Gitu ya. Ternyata beda kan sensasinya ya Pak? Betul. Tidak menantang. Atau Bapak pernah mencoba dua-duanya? Makan nasi Padang pakai sendok atau pakai tangan? Mungkin pernah ya. Iya. Tapi lebih asiknya pakai tangan langsung ya. Berarti kita tim nasi Padang pakai tangan makannya ya Pak. Betul. Oke. Olahraganya badminton atau tenis meja? Badminton. Badminton. Lebih baik sakit hati atau sakit gigi sih Pak? Mendingan sakit gigi deh. Ada obatnya. Nih, Pak? Udah pernah sakit hati belum nih Pak kira-kira? Sudah. Karena kan banyak suka dukanya nih ya Pak selama Bapak menjabat sebagai kepala bidang SMP ya, Pasti. Pak. Oke. Ditraktir atau traktir? Harus mentraktir. Pulang dari sini kita ditraktir sama Pak Kabid nih, asik nasi Padang. Boleh. Nasi Padang murah. Oke, nasi Padang murah. Karena makanan sejuta umat semua kalangan ya Pak ya. Iya. Terus kalau film Bapak suka horor atau komedi? Komedi. Oh, komedi. Bisa pantun nggak Pak? Bisa. Bisa. Oke, boleh dong pantunnya Pak.
Nanti saya berenung sejenak ya. Baik. Oke. Setelah question fast ini selesai ya Pak ya? Ya, siap. Nanti kalau Lebaran mudik atau tetap di rumah? Di rumah. Tetap di rumah. Di rumah saja. Oke, siap. Gagal setelah mencoba atau nggak pernah mencoba sama sekali? Gagal pernah mencoba. Oke. Fashionable atau simple? Fashionable. Lebih baik nahan lapar atau nahan rindu Pak? Nahan lapar. Kenapa Pak nggak mau nahan rindu? Berat ya? Nahan lapar biasa puasa. Oh iya. Kalau nahan rindu nggak biasa ya Pak? Nggak biasa. Karena kan dulu pernah sempat ada film Dilan tuh Pak, pernah dengar nggak tuh? Kata Dilan kalau misalkan nahan rindu tuh berat katanya. Gitu ya. Betul nggak sih Pak? Tergantung orang. Tergantung orangnya. Padahal Dilan itu belum tahu yang berat itu menanggung amanah ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Mencintai atau dicintai Pak? Mencintai. Pengusaha atau tokoh politik? Pengusaha. Oke. Baju baru atau pasangan baru nih? Baju baru. Oke, terima kasih nih Pak atas first questionnya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Semoga program-program yang Bapak buat beserta jajarannya bisa terrealisasikan. Amin. Terima kasih. Untuk sahabat Geliat di rumah juga tadi banyak pesan yang kita ambil ya. Pokoknya kita jangan mudah menyerah dan harus selalu semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Karena sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Minimal untuk dirinya sendiri, keluarga, dan umumnya untuk agama ya Pak ya. Betul. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak jargon dari Geliat Necis Bisa Podcast? Pertama, mudah-mudahan podcast Necis ini menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah yang lain karena kita sekarang tidak bisa menutup diri, harus punya fasilitas untuk bersosialisasi, diantaranya melalui podcast ini. Ini merupakan wadah ajang yang cukup kreatif ya, bisa untuk mengembangkan communication antara siswa, guru, dan semua stakeholder. Mereka bisa menyampaikan seluruh inspirasinya di sini. Jadi terima kasih, selamat buat Necis ya. Luar biasa, terus bergerak, terus berjuang. Mudah-mudahan Necis ini menjadi lembaga yang terus akan dicintai oleh masyarakat. Amin. Dan terus berprestasi. Amin. Ya, itu. Pokoknya karena Necis bergerak juga tidak lepas dari bimbingan Bapak. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bapak boleh dong dukung channel ini, jangan lupa apa Pak? Jangan lupa subscribe, oke, like, ya. Sebanyak-banyaknya. Oke. Semoga kita semua podcast Necis semakin maju. Oke. Amin. Di-share juga ya Pak, jangan lupa. Siap. Nanti di beberapa komunitas saya share juga. Siap. Terima kasih ya Pak. Semoga nanti di lain waktu kita berkenan untuk silaturahmi lagi. Siap. See you. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Tapi masih ada yang ditunggu nih pantunnya. Udah belum merenungnya nih? Pantunnya apa ya? Jalan-jalan ke Cilimus. Cakep. Jangan lupa membeli madu. Masya Allah. Manis ya Pak ya? Ya, manis. Terus berkarya SMP Negeri 1 Cilimus untuk berkiprah lebih maju. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.